Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, ini pertemuan yang ketiga. Hari ini kita mau bahas tentang kemarin sudah usaha, energi, dan khususnya kita akan bahas tentang pesawat sederhana. Ya, di pertemuan ketiga ini kita khusus membahas tekanan pesawat sederhana, yaitu konsep tuas, kemudian membedakan jenis tuas, dan juga menghitung persamaan yang ada pada tuas. Nah, ini kalian akan temukan beberapa istilah seperti ini ya. Contoh-contoh pesawat sederhana di sekitar kita ada gunting, katrol, tuas, bidang miring. Nah, ini kita akan temukan juga banyak persamaan contoh-contoh dari pesawat sederhana ini di sekitar kita. Nah, coba bagaimana cara kamu menggunakan stapler ini? Itu akan kita bahas nih. Yang betul seperti apa agar usaha yang dikeluarkan menjadi efektif. Nah, kita lihat di sini. This lever, Mr. Muscles, you will just lift with your hands. I got this. Not this time. 3, 2, wonder! You got this. Lift that rock. Get that boy. Get it. On, you got this. We got it. Nah, pertanyaan yang muncul dari kejadian ini biasanya, kok bisa ya anak kecil ya mengangkat batu yang sama besar dengan orang dewasa dengan sebuah alat di sana menjadi kelihatan lebih ringan pekerjaannya. Nah, itu yang akan kita juga pelajari di pertemuan kita kali ini. Ya. Di pesawat sederhana itu merupakan alat yang memudahkan manusia dalam melakukan usaha atau bekerja. Daya yang dikeluarkan lebih sedikit. Nah, kriteria bendanya akan seperti ini. Yang pertama tuas. Pasti kamu pernah mendengar kata tuas dan juga pernah mempelajari waktu SD. Pembagian jenis tuas coba kita ulas lagi. Jenis satu di sini tumpunya berada di tengah. Perlu kamu ketahui bahwa ada 3 titik di dalam pesawat sederhana jenis tuas. Ada tumpu yaitu titik menjadi tumpuan. Kuasa adalah titik memberikan gaya atau memegang bendanya. Beban adalah merupakan beban diletakkan atau benda itu bekerja. Tuas jenis 2 beban yang ada di tengah, tuas jenis 3 kuasa yang ada di tengah. Yang paling penting dalam hal ini adalah bagian yang ada di tengahnya. Tumpuan, beban, dan kuasa. Dan beberapa contoh ada di sekitar kita. Contoh seperti ini misalnya, ya, tang. Maka titik ini menjadi titik tumpu, ini menjadi beban, kita pegang di sini menjadi kuasa. Kemudian pemecah kenari misalnya, ini di sini jadi beban berarti. Ini menjadi tumpuan dan ini menjadi kuasa. Dan ini yang ketiga pinset misalnya, ini tumpu, kita pegang di sini kuasa dan di sini tempat diletakkannya beban. Nah, jenis-jenis ini harus dipahami konsepnya. Untuk kamu yang belum melaksanakan tugas ini, ya Bapak sudah meminta untuk kamu berkeliling di kelas, di sekolah untuk mencari pesawat sederhana. Contohnya adalah pada gunting ini. Tuas ini tumpunya ada di sini, ini bebannya, dan di sini ada kuasanya. Ada istilah tambahan, yaitu lengan kuasa dan lengan beban. Lengan beban merupakan titik dari lengan beban dari beban ke titik tumpu. Lengan kuasa dari tumpu sampai titik kuasa namanya. Ini lengan kuasa. Gitu ya. Buat kamu yang belum mengumpulkan atau presentasi, silakan hubungi Bapak setelah ini. Kemudian kita akan mengobservasi yang ini ya, yang sudah dilaksanakan oleh kalian. Berikutnya kita akan coba lihat pengamatan yang ada di sini. Ya, kita ikuti tahapannya. Kamu bisa scan barcode yang ada di sebelah sini ya, di atas. Atau di alamat yang ada di sini, bit.ly/tuaslabsky. Di sini beberapa pengaturan yang perlu dilakukan adalah yang pertama coba kita baca di sini, letakkan tong sampah dan pemadam seperti pada tabel. Tong sampah di titik 2, kemudian ini di titik 4. Kita lihat di sini, wah ternyata terjadi keseimbangan padahal bendanya masanya berbeda. Coba kalau kita taruh di titik yang sama-sama titik 2 tidak seimbang ternyata. Tapi ketika di titik 4 terjadi keseimbangan. Berarti yang A seimbang. Kemudian kalau ini digeser ke titik 3 dan ini menjadi titik 6, apakah juga terjadi keseimbangan? Nah, kita coba geser dulu di sini. Ini menjadi titik 4 dan ini jadi titik 6. Ternyata juga sama, seimbang.
nomor 3. Oh, ini 3 di sini ya, titik 3. Nah, terjadi keseimbangan. Berarti kalau kalau tong sampah diletakkan di nomor 4, berarti biar seimbang ini taruh di mana? Taruh di titik mana? 4. Tidak seimbang. Titik 8. Nah, seimbang. Kalau ini ditaruh di titik 1, biar seimbang taruh di mana? Di titik 1 juga? Titik 1 nggak seimbang. Titik 2 ternyata terjadi keseimbangan. Nah, di sini coba kita sama-sama lihat deh. Kalau di posisi 4, yang sebelah kiri, yang ini di posisi 8. Di sini coba kita sama-sama amatin ya. Apa sih di sini 10, ada angka 10, ada angka 4, yang sebelah kanan ada angka 5 dan angka 8. Siapa yang bisa mencari kesamaan antara dua bilangan ini? Dua sebelah kiri sama dua sebelah kanan. Ya, jadi ini sama dengan kalau kita beri tanda kali, ini nilainya sama. Jadi di sini apa nih? Anggap ini jadi kuasa. Jadi berarti ini kuasa. 4 itu sebagai lengan kuasa. 5-nya ini menjadi beban, kita anggap beban. Dan 8 jadi lengan beban. Jadi sama, kalau kuasa kali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Nah, ini merupakan yang kita sebut dengan persamaan dari tuas. Nah, ini prinsip kerjanya kayak gini nih. Jika di sini ada besar gaya kuasa yang diberikan di sebelah kiri, di sini Bapak disimbolkan kuasanya sebagai F yang universal, force, gaya ya. Dan ini bebannya sebagai weight, berat. Maka di sini ada lengan kuasa dan lengan beban, maka persamaan tuasnya ini. Kita akan mengenal ada yang namanya keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini merupakan angka yang menunjukkan tingkat kemudahan dari pesawat sederhana tersebut. Ada dua cara, bisa W bagi F atau LK dibagi sama LB. Lengan kuasa dibagi lengan beban atau berat dibagi sama gayanya. Sebagai contoh, di sini kita lihat seorang anak mengangkat batu. Ini video yang tadi ya. Besar batunya 240 Newton. Di sini mau diangkat dengan menggunakan tuas seperti ini. Berapakah gaya usahanya? Gaya kuasanya berarti F kali LK sama dengan W kali LB. Ini beban. Berarti di sini kuasa F. Maka di sini lengan beban dan ini lengan kuasa. Maka F kali 90 sama dengan 240 kali 30. Berarti F sama dengan 240 kali 30 per 90. Coret 1 di sini 3. Maka F sama dengan 200 bagi 3, 240 bagi 3 sama dengan 80 Newton. Kamu bayangin ini beratnya 240, cuman diangkat sama gaya 80 Newton. Jadi lebih ringan pekerjaannya. Nah, keuntungan mekanisnya kita bisa cari. Berapa sih tingkat kemudahannya? Bisa W bagi F, berarti 240 bagi 80 sama dengan 3. Atau bisa pakai cara yang kedua, LK dibagi LB. 90 dibagi 30 sama dengan 3 juga. Jadi 3 kali lebih ringan pekerjaannya kalau menggunakan tuas jenis ini. Ya, sampai sini jelas dan paham. Kalau kurang paham kamu bisa playback sedikit ke belakang. Bapak lanjut lagi. Nah, di sini ada soal tentang soal yang sedikit berbeda nih. Ini Bapak contohkan di sini ya cara pengerjaannya. Kamu bisa mengerjakan nanti di soal yang lembar kerja. Perhatikan pada gambar. Di sini ada beban 300 Newton. Ternyata dalam keadaan seimbang di tuas yang 80 sama 60 cm. Kemudian bebannya digeser. Biar kalau digeser berarti kita harus menggeser salah satunya ya. Bagaimana caranya? Nah, pertama dalam keadaan seimbang, ini seimbang. Maka kita membutuhkan semua kelengkapannya. W-nya ada, lengan bebannya ada, lengan kuasanya ada, F-nya belum. Maka kita cari F-nya dulu. Nah, ini cara cari F. Jadi seperti tadi F kali LK W sama dengan LB, kita dapatkan F-nya sama dengan 200 Newton. Kemudian di sini dibilang menggeser beban 10 cm mendekati titik tumpu. Jadi beban ini kita geser nih ke sini. Kita geser ke sini sejauh 10 cm.
Berarti sekarang lengan bebannya jadi berapa? Berarti dikurang 10, jadi 30 cm. Nah, ini kita harus menggeser nih. Berarti F ini harus kita geser, ya. F ini digeser, cuman kita nggak tahu lengan kuasanya berapa. Nah, kita cari di sini. Dengan gaya yang 200 Newton tetap, di sini kita mencari lengan kuasa yang baru dapetin 45 cm. Awalnya 60 cm. Ya, awalnya 60 cm. Dapatnya 45 cm nih ternyata nih. 45 cm. Berarti terjadi pergeseran sejauh 15 cm mendekati titik tumpu ya. Jadi jawabannya yang delta. Oke, sampai sini pertemuan ketiga. Kamu bisa ngerjain latihan berikutnya. Ini ada latihan berikutnya. Ini ada di lembar kerja. Kamu coba ikutin step by step yang ada di sini atau ada di handout PowerPoint-nya. Silakan mengerjakan. Sampai ketemu di pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.